Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah pengantar manajemen dengan anggota kelompok Latifa Oktaviani Asril NPM 11, Anissa Herlinawati NPM 18, Nurul Fitriah Bermana NPM 22, Ramadhani Wardena NPM 37, Lasmi Febrianti NPM 50, Raihan Badra Hadipura NPM 53, dan Santi Novita Wulandari NPM 73. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap industri perfilman dan bagaimana industri perfilman ke depannya setelah masa pandemi ini berakhir. Seperti yang sudah kita ketahui, pandemi COVID-19 ini telah ada dari bulan Desember tahun 2019, tepatnya pada kota Wuhan di Cina. Hingga saat sekarang ini, hampir seluruh dunia telah terkena pandemi COVID-19 ini. Merebaknya pandemi COVID-19 ini tidak hanya memberikan dampak pada aspek kesehatan saja, hal ini juga berdampak pada aspek perekonomian. Contohnya saja pada industri perfilman. Mengapa bisa dikatakan demikian? Akibat dari COVID-19 ini, sejumlah penayangan dan produksi film terpaksa harus ditunda, dan sejumlah bioskop harus ditutup sementara akibat dari kebijakan pembatasan sosial. Selain hal yang telah disebutkan tadi, pandemi ini juga berdampak pada pengangguran. Seperti pada artikel di samping, melansir dari Euronews, diperkirakan sekitar 200.000 orang yang bekerja pada industri perfilman kehilangan pekerjaan akibat dari penayangan dan produksi film yang terpaksa harus ditunda. Oke, sekarang saya akan menjelaskan kondisi terkini dan akibat corona pada industri film. Dilansir dari laporan Kompas pada tanggal 29 Maret 2020, menyebut film Indonesia awalnya diprediksi akan menarik lebih dari 60 juta pasang mata sepanjang tahun 2020. Hingga pertengahan Maret, film Indonesia telah ditonton sebanyak 12 juta orang. Salah satu film nasional yang meraih banyak perhatian masyarakat yaitu film Nilea, Suara dari Dilan, yang dirilis pada tanggal 13 Februari lalu telah mendapat tidak kurang dari 3 juta penonton. Dengan diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang telah diberlakukan pada bulan April lalu, pencapaian serupa sudah tentu mustahil untuk diulang kembali. Dilihat dari diagram lingkaran ini, maka diperoleh hanya 17% dari prediksi awal target yang tercapai hingga pertengahan Maret. Ini menunjukkan bahwa perfilman dalam negeri akan mengalami masa-masa sulit kurang lebih 1 tahun. Serta selama tahun 2020 ini, produksi film nasional yang bisa diselamatkan hanya kurang lebih 25%. Kesulitan industri film di tengah pandemi akibat penutupan jaringan bioskop pada dasarnya merupakan permasalahan global. Cina sebagai pasar film terbesar kedua setelah Amerika Serikat dikabarkan telah menutup lebih dari 70.000 bioskop semenjak Januari lalu. Peristiwa ini mengakibatkan pendapatan box office global turun hingga 5 miliar dolar dan memaksa produser film untuk beramai-ramai pindah ke jaringan digital. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana layanan streaming digital mendapatkan manfaat akibat diberlakukannya kebijakan berdiam diri di rumah akibat virus corona. Salah satunya yaitu layanan streaming Netflix.
di mana Netflix mengalami kenaikan pendapatan dari 5,5 miliar US dollar pada triwulan keempat 2019 menjadi 5,8 miliar US dollar pada triwulan pertama 2020. Nominal tersebut setara dengan 85,5 triliun rupiah dan 90,2 triliun rupiah dengan kurs 15.550 per US dollar. Kenaikan pendapatan Netflix pada triwulan pertama 2020 ini sebesar 26,7% dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama. Hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya pengguna berbayar Netflix yang pada akhir Maret ini sudah mencapai 182,9 juta pengguna berbayar. Dalam hal ini, industri film wajib menyusun langkah-langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Manajemen yang baik akan sangat dibutuhkan dalam menangani segala dampak-dampak negatif yang ada. Jika dikaitkan dengan manajemen, ini termasuk ke dalam perencanaan strategis. Mengapa? Dalam perencanaan strategis, Wisnu Tama telah menyiapkan protokol new normal untuk industri perfilman setelah pandemi ini telah usai. Gagasan new normal dalam industri perfilman ini juga menjadi perbincangan pelakunya di negara lain, salah satunya Christian Simons, rekan Leadsmith Entertainment and Media, yang menyatakan suatu perubahan mesti dilakukan oleh Hollywood ketika pandemi ini telah usai. Dilansir dari katadata.co.id, ada macam-macam strategi yang telah disiapkan oleh Wisnu Tama, yaitu sebagai berikut. Strategi yang pertama adalah perubahan jumlah kru. Perubahan yang pasti terjadi menurut Christian Simons adalah jumlah kru produksi film. Karena produksi pada masa yang akan datang itu tidak akan lagi sama. Kru seperti pembantu dalam bagian perlengkapan maupun sebagai pemeran pembantu kemungkinan bisa dikurangi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan jumlah kru yang ada pada saat pengambilan gambar berlangsung. Tetapi sebaliknya, yang bisa ditambahkan adalah kru di bagian kesehatan, yang khususnya untuk memastikan kesehatan seluruh awak produksi. Terlebih untuk menjaga protokol kesehatan pada saat masa pandemi COVID-19 ini berlangsung. Strategi yang kedua, mengurangi lokasi syuting. Hal ini diungkapkan senior media analis exhibitor relation Jeff Bock. Lokasi syuting yang biasanya berpindah-pindah untuk satu film akan digantikan dengan efek visual atau VFX. Tindakan itu dilakukan untuk meminimalisir pengambilan gambar di lokasi terbuka dan banyak tempat, sehingga resiko kru terkena atau terpapar virus corona bisa dikurangi. Angka ini juga bisa untuk memangkas biaya produksi. Pemain latar bisa dengan mudah digantikan oleh VFX, kata Bock melansir Fox News. Perubahan konsep bioskop. Setelah pandemi, bioskop pun harus dipaksa tetap memberlakukan pembatasan sosial. Oliver Mead, Direktur Eksekutif Rio Cinema di London, menyatakan gedung bioskop yang dikelolanya akan mengurangi jumlah kursi ketika beroperasi lagi setelah pandemi. Kami merencanakan jarak kursi antara orang adalah 2 meter, kata Mead, melansir Euronews. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah penonton akan lebih lama bergiliran masuk ke studio, sehingga ia akan menyiasatinya dengan memutar lebih banyak trailer film yang memberi jeda lebih panjang antar penayangan. Kami ingin pengunjung lebih nyaman, kata Mead. Muncul bioskop mobil. Perubahan konsep menjadi bioskop mobil atau drive-in cinema mungkin dilakukan. Salah satu yang sudah menerapkannya adalah Italia. Pemerintah di sana mengizinkan parkiran luas untuk masyarakat menonton film dari dalam mobil. Di Jakarta, konsep ini juga tengah dipersiapkan Ergo & Co.
Rencananya Juni nanti bioskop mobil pertama di Indonesia akan bisa dinikmati masyarakat ibu kota. Adam Hazik, perwakilan Ergo & Co, menyatakan bioskop mobil memungkinkan penonton menyaksikan film dari dalam kendaraan pribadinya. Sebelum pandemi sering nonton bioskop Kak? Sering sih, sering banget. Lumayan sering sih aku suka nonton film di bioskop gitu kalau misal ada film yang menurut aku kayak menarik gitu. Sering banget. Aku sih sukanya genre perfilman tuh ada horor, action, sama komedi sih. Kalau genre aku lebih suka sci-fi atau action. Itu kalau di bioskop. Biasanya genre aku tonton itu science fiction, action, pokoknya yang rame gitu deh kalau ditonton di bioskop. Horor juga. Pas masa pandemi ini aku sering banget nonton film. Karena untuk menghilangkan rasa bosan juga kan. Aku biasanya nonton series Netflix dan kebetulan banget series-series yang aku tonton itu rilis season barunya di masa pandemi, makanya aku jadi banyak banget tontonan. Terus selain di Netflix, biasanya aku juga download film di web-web gitu. Selama masa pandemi ini, aku sering nontonnya paling series di Netflix. Kalau nggak suka nonton Running Man di View gitu. Kalau masa pandemi ini nonton sih, pasti banget. Aku biasanya nonton series Thailand atau enggak film Korea drama atau film barat atau series barat. Terus aku biasanya nonton di YouTube sama Netflix. Pengen banget, udah kangen banget sama suasana di bioskop. Aku sih nunggu-nunggu banget A Quiet Place Part 2, tapi malah gagal tayang 2020 ini. Setelah pandemi aku pengen nonton di bioskop jelas karena kangen banget nonton film di bioskop. Karena vibe-nya beda aja gitu sama nonton film di rumah sendirian. Dan film yang aku pengen tonton itu jelas film-film yang dipospon di tahun 2020 awal, kayak Black Widow, terus Mulan juga, sama pengen nonton Dune juga. Pengen sih, pengen banget. Pengen nonton film Marvel kebanyakan. Pengen banget. Buat film-film yang di-cancel gara-gara pandemi ini, menurut aku ada baik ada buruknya sih. Baiknya itu meminimalisir penyebaran COVID-19 karena bioskop-bioskop jadi juga pada ditutup kan. Terus untuk buruknya itu orang-orang udah nungguin sebuah film untuk tayang nih, cuman filmnya nggak jadi tayang. Ya sedih sih, cuman mau gimana lagi. Sayang banget sih, padahal kayak udah nunggu-nunggu banget itu tadi A Quiet Place Part 2 malah batal tayang. Kayak udah mengharapkan sesuatu hal tapi nggak jadi ada. Sedih nggak bisa nonton di bioskop. Terus juga sedih banget karena kita udah lama banget kan nungguin filmnya. Terus juga kasihan sama pemainnya juga, sama kru dari produsernya segala macam. Harapannya sih semoga yang udah finishing itu beneran dirilis secepatnya, dan jangan banyak-banyak film yang ditunda lagi gitu. Kayak jangan terlalu banyak di reshoot atau di retake gitu. Pokoknya semoga sukses deh, soalnya kan filmnya udah kayak lifestyle gitu nggak sih untuk zaman sekarang. Semoga film-film setelah masa pandemi ini tetap berkembang, semakin banyak yang bermutu dan semakin banyak film-film yang seru. Harapan aku untuk perfilman setelah masa pandemi itu semoga bisa rilis film-film yang diundur di tahun 2020 ini. Dan aku harap, aku pengen ada ini sih, drive-in theater, jadi kayak bioskop tapi yang masuk tuh langsung mobil gitu loh, jadi bisa nonton film tapi masih tetap social distancing juga.